Pernah kebayang nggak sih apa yang terjadi kalau ada hal darurat di tengah-tengah ritual sakral seperti ibadah haji? Nah, hari ini kita bakal ngebahas gimana hukum Islam itu ternyata punya fleksibilitas yang luar biasa untuk situasi-situasi kayak gitu. Kita akan fokus pada satu konsep kunci yang disebut rukhsah. Kita tahu kan, ibadah haji itu aturannya sangat detail dan ketat. Setiap langkahnya sudah ditentukan. Tapi, gimana kalau tiba-tiba ada keadaan darurat medis? Apakah aturannya jadi kaku dan nggak bisa diganggu-gugat? Atau justru ada ruang untuk pengecualian? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi inti pembahasan kita. Oke, sebelum kita ngomongin soal pengecualiannya, kita perlu paham dulu aturannya. Selama haji, jemaah itu masuk ke dalam kondisi suci yang namanya ihram. Dalam kondisi ini, hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak pakai parfum atau pakai baju berjahit bagi laki-laki, itu semua dilarang. Tujuannya apa? Supaya fokus spiritualnya tetap terjaga. Nah, untuk menjembatani antara aturan suci dan realita kehidupan yang kadang nggak terduga, fikih Islam punya dua konsep kunci. Ada yang namanya azimah, ini aturan utamanya, dan ada rukhsah, ini pengecualiannya yang penuh kemudahan. Yuk, kita bedah satu persatu. Coba deh bayangin azimah itu kayak jalan tol utama. Ini adalah hukum dasarnya, jalur standar yang wajib diikuti oleh semua orang dalam kondisi normal. Ini adalah defaultnya. Terus ada rukhsah. Nah, kalau rukhsah ini ibaratnya seperti pintu keluar darurat atau jalur alternatif yang memang disediakan secara sah. Ini bukan jalan pintas buat curang ya, tapi sebuah keringanan yang diberikan buat mereka yang menghadapi kesulitan tertentu. Tujuannya biar ibadah tetap bisa jalan. Yang menarik banget di sini, rukhsah itu bukan berarti menghapus azimah loh. Keduanya itu ada berdampingan. Ini menunjukkan prinsip yang penting banget dalam Islam, bahwa hukum itu hadir untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Selalu ada jalan keluar yang penuh rahmat. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana sih prakteknya dalam ibadah haji? Coba kita bayangin satu skenario yang cukup sering terjadi. Seseorang punya rezeki yang cukup buat berangkat haji, tapi fisiknya nggak memungkinkan. Nah, disinilah rukhsah berperan. Ada yang namanya badal haji, di mana orang lain bisa menunaikan ibadah haji atas nama orang yang berhalangan tadi. Ini kan contoh yang indah banget ya, bagaimana niat tulus seseorang itu nggak akan terhalang hanya karena keterbatasan fisik. Sekarang kita pindah ke situasi yang lebih mendesak. Gimana kalau seorang jemaah udah ada di Mekah, udah dalam keadaan ihram, tiba-tiba harus menghadapi kondisi darurat medis? Kita ingat lagi ya, selama ihram, hal-hal seperti pakai wangi-wangian atau pakaian berjahit itu kan dilarang. Tapi coba bayangin, gimana kalau kamu butuh penanganan medis yang mengharuskan kamu melanggar aturan-aturan ini? Misalnya nih, seorang jemaat terpaksa harus pakai pakaian rumah sakit yang berjahit karena harus operasi, atau harus pakai salep yang wangi untuk mengobati luka. Gimana dong? Dalam kondisi darurat seperti ini, hukum Islam itu memprioritaskan keselamatan jiwa. Jadi tindakan yang tadinya dilarang, jadi boleh dilakukan. Tapi karena ada aturan suci yang terganggu, ada sebuah konsekuensi atau tindakan kompensasi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakannya kembali. Nah, tindakan kompensasi ini punya nama khusus, yaitu fidyah. Jadi fidyah ini adalah cara untuk mengakui bahwa ada aturan yang terpaksa dilanggar karena kondisi darurat, sekaligus jadi cara untuk menyempurnakan kembali ibadah kita. Jadi poin krusialnya adalah fidyah ini bukan hukuman. Penting banget untuk dipahami. Ini adalah cara yang memang sudah ditentukan untuk memulihkan kesucian ritual dan menjaga keutuhan ibadah haji itu sendiri. Dan disinilah kita lihat lagi prinsip kemudahan itu. Jemaah nggak dipaksa untuk melakukan satu hal saja. Tapi mereka diberi 3 pilihan untuk membayar fidyah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pilihannya ada 3. Bisa dengan menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau pilihan terakhir, berpuasa selama 3 hari. Fleksibilitas ini luar biasa kan? Ini memungkinkan jemaah untuk memilih cara kompensasi yang paling pas dengan kondisi mereka, baik secara finansial maupun fisik. Pada akhirnya, intinya adalah ini. Aturan dalam Islam itu dirancang dengan pemahaman yang sangat dalam tentang realitas kehidupan manusia. Tujuannya itu bukan untuk mempersulit, tapi sebaliknya, untuk memfasilitasi dan memastikan ibadah itu tetap bisa dijangkau oleh semua orang, apapun kondisinya. Prinsip menyimbangkan antara aturan yang kokoh dengan kemudahan yang penuh kasih sayang ini kan nggak cuma berlaku di ibadah haji aja. Ini adalah sebuah pola pikir yang sangat kuat. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan. Di area mana lagi dalam hidup kita bisa menerapkan keseimbangan antara prinsip yang teguh dan fleksibilitas yang penuh empati?